Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami di mata kuliah Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem Informasi dengan judul Perancangan Sistem Informasi Self Service Order berbasis web di angkringan 81. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Syahrul Majid Widayanto, NIM 2020-57001. Selanjutnya ada Muhammad Dwi Effendi, NIM 2020-57013. Selanjutnya ada saya sendiri, Diana Ritan Sebekti, NIM 2020-57021. Dan yang terakhir ada Rizky Akbar Arwinda, NIM 2019-57021. Selanjutnya, kami akan melanjutkan presentasi yaitu bab 1 pendahuluan. Dalam belakangnya yaitu di jam-jam sibuk antara jam 7 sampai jam 10, antrian 81 ini selalu dipadati pengunjung. Persoalannya selain antriannya tidak tertib, jumlah karyawannya pun hanya 2 orang, sehingga kurang maksimal kegiatan di awal kedatangan konsumen hingga proses transaksi. Masih menggunakan sistem pemesanan menu secara manual, di mana proses pemesanan makanan baru melalui beberapa tahap, yaitu diantaranya adalah pelanggan mendatangi pelayanan terlebih dahulu untuk mengajukan pemesanan, kemudian pelayan menghafalkan pesanan pelanggan, setelah itu pesanan diproses di dapur. Dari permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan merencanakan bagaimana teknologi informasi dalam hal ini aplikasi self-service order dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada proses pemesanan di angkringan 81. Sistem self-service order diterapkan pada konsumen untuk melakukan pemesanan menu sendiri tanpa harus menunggu atau mendatangi pelayan. Tersebut dirancang dengan tampilan sederhana dan mudah dipahami oleh pelanggan, sehingga pelanggan tidak mengalami kesulitan dalam pengoperasiannya. Dengan begitu, proses pemesanan menu bisa berjalan dengan cepat dan praktis, tanpa melalui proses yang panjang serta mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan komunikasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bagaimana model sistem informasi yang sesuai untuk diterapkan konsep self-service order berbasis web. Yang tujuan penelitiannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini mampu merancang dan mengimplementasikan sistem informasi dengan konsep self-service order berbasis web. Dari manfaat penelitiannya yaitu satu, mudah memudahkan pelanggan dalam proses pemesanan dan juga akan mengoptimalkan sistem self-service order yang diterapkan. Selanjutnya, menghindari kesalahan pemesanan pada menu makanan dan minuman serta kesalahan pada jumlah pesanan. Yang ketiga yaitu menghasilkan aplikasi yang dapat memberikan informasi pesanan dari pelanggan ke bagian dapur dan kasir. Yang keempat, menampilkan informasi yang akurat mengenai semua makanan dan minuman yang tersedia di daftar menu. Yang kelima yaitu menghasilkan aplikasi yang dapat memberikan informasi pesanan dari pelanggan ke bagian dapur dan kasir. Yang keenam yaitu membantu bagian kasir dalam proses perhitungan biaya pesanan serta komputerisasi. Yang ketujuh yaitu memudahkan monitoring angkringan untuk mengetahui jumlah frekuensi pesanan dalam periode. Selanjutnya yaitu bab 2, analisis pembahasan dari profil UMKM kami. Dan ini gambarnya lokasi denah dari UMKM kami. Angkringan 81 merupakan jenis UMKM yang bergerak di bidang bisnis makanan, berlokasi di pinggir jalan kampus UMK. Angkringan 81 berada di tengah-tengah kawasan kos mahasiswa Universitas Mulia Lubis. Angkringan ini mengusung konsep indoor dan outdoor. Makanan yang disajikan tidak jauh berbeda dengan angkringan lain pada umumnya. Angkringan ini tidak pernah sepi karena selain pilihan menunya banyak dan beragam, angkringan 81 juga menyediakan fasilitas seperti
yang dapat menunjang kebutuhan internet para pengunjung. Selanjutnya ada deskripsi permasalahannya. Di jam-jam sibuk antara jam 7 sampai jam 10, angkringan 81 ini selalu dipadati pengunjung. Persoalannya selain antrian tidak tertib, jumlah karyawannya pun hanya 2 orang, sehingga pelayanannya kurang maksimal. Selanjutnya yaitu self-service order adalah sebuah konsep layanan tanpa adanya staf pelayan, sehingga pelanggan harus bisa melayani kebutuhan secara mandiri, mulai dari memilih, membayar, dan mengambil belanjaan sendiri. Contoh penerapannya adalah dengan penyediaan QR kode menu, melakukan pembayaran secara cashless, mengambil saus dan sambal secara mandiri, serta membersihkan mejanya saat sendiri dengan membawa makanannya ke tempat yang telah tersedia. Sedangkan self order adalah sebuah layanan yang memungkinkan pelanggan untuk memesan dan membayar secara mandiri tanpa melalui staf pelayan atau kasir. Umumnya penerapan self-order memanfaatkan berbagai macam perangkat. Contoh penerapannya adalah dengan adanya perangkat update. Pada setiap meja, point of sale berukuran besar dan adanya second kode untuk melakukan pemesanan melalui situs web dan aplikasi. Singkatnya, self-service dan self-order adalah istilah yang mengacu pada usaha untuk melayani dan memenuhi kebutuhan diri sendiri pada suatu aktivitas. Servis sendiri lebih mengacu pada pelayanan secara mandiri, sedangkan self-order mengacu pada proses pemesanan produk secara mandiri. Self-order bisa pebisnis terapkan dengan penggunaan sistem pos restoran yang juga bisa diintegrasikan dengan sistem e-menu untuk mengoptimalkan layanan self-service yang lebih praktis. Selanjutnya itu ada algoritma Priscom Reserve. Metode Priscom Reserve mengasumsikan bahwa pertama datang maka pertama yang akan dilayani. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan aplikasi akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta pertama kali akan dialokasikan ke server penjadwalan FCFS. Ini merupakan penjadwalan non-preemptif, penjadwalan tidak berprioritas. Ketentuan penjadwalan FCFS adalah penjadwalan paling sederhana, yaitu proses-proses dibeli data waktu pemrosesan berdasarkan waktu kedatangan. Itu proses mendapatkan data waktu proses dijalankan sampai selesai. Penjadwalan ini dikatakan adil dalam arti resmi, dalam semantik atau arti antrian, yaitu proses yang didatangi terlebih dahulu, dilayani terlebih dahulu. Tapi dinyatakan adil karena pekerjaan yang memerlukan waktu yang lama membuat pekerjaan yang pendek menunggu. Dan pekerjaan yang tidak penting dapat membuat pekerjaan yang penting harus menunggu. Pada metode ini, antrian untuk pemesan makanan akan efektif karena pemesanan pertama akan langsung dilayani pertama dan akan disajikan pertama juga. Algoritma Priscom dapat memiliki kelemahan, yakni terjadinya konvoy efek, yaitu terjadinya antrian proses yang menunggu sangat lama untuk menunggu proses yang sedang berjalan, dan terkadang terjadi ketidakadilan karena belum tentu proses yang menunggu memiliki busting lebih daripada proses yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu model sistem. Model sistem yang dibangun merupakan sistem self-service ordering, yaitu sistem yang digunakan oleh pelanggan untuk memesan makanan di angkringan 81. Sistem ini merupakan layanan pemesanan makanan dan minuman oleh pelanggan melalui perangkat ponsel yang terhubung dengan koneksi jaringan lokal. Pada bagian kasir dapur untuk menerima dapat pesanan yang telah konsumen pesan diimplementasikan melalui aplikasi berbasis web.
alur kerja dari sistem yang akan dibangun ini, yaitu pelanggan melakukan pemesanan melalui perangkat ponsel dengan mengakses alamat URL service lokal. Setelah pelanggan melakukan pesanan menu yang telah dipilih, data pesanan menu dari pelanggan kemudian akan tampil di layar komputer bagian kasir. Pelanggan melakukan pembayaran pesanan ke bagian kasir yang ditujukan untuk validasi bahwa pesanan yang masuk ke bagian kasir adalah pesanan yang valid dan bukan pesanan fiktif. Pada bagian kasir dapat dilihat daftar pesanan yang telah pelanggan pilih. Selanjutnya, kasir mengirim daftar pesanan ke bagian dapur untuk membuatkan pesanan yang sudah dipesan pelanggan. E3.4 ada analisis kelayakan teknis. Kebutuhan perangkat yang diperlukan sistem: satu, prosesor dengan perangkat Intel i3 generasi 5, 2, RAM 16 GB DDR4, ROM 1 TB ATA, 4, network gigabit internet milen card, 5, optical drive DFD-RW, 6, monitor 11 IPS 4 Hz, keyboard USB keyboard, mouse optical mouse. Dan perangkat yang dimiliki pengeringan 81 yaitu ada prosesor AMD Ryzen 5, RAM 16 GB DDR4, ROM 1 TB ATA, network gigabit internet milen card, 5, optical drive DVD-RW, monitor 20 IPS 144 Hz, keyboard USB keyboard, 8, mouse optical mouse. Untuk lanjutannya ada 10 operasi PHP, HTML, JavaScript, dan lain-lain untuk pembuatan web system. 3, Photoshop, desain web. 4, Microsoft Office 2016, rancangan sistem. 5, Chrome, Mozilla, browser. 6, XMPP, server, digital, database. Perangkat yang dimiliki anggaran dapat 1, sistem operasi, PyCam, pembuatan web system, Photoshop, desain web, Office 2016, tangan sistem, Mozilla, dan lain-lain, browser, XMPP, server, MySQL, server. Perangkat yang diperlukan dalam informasi yaitu 1, jaringan switch, router, kabel, LAN, access point, gunaan menghubungkan jaringan antar workstation. Dan perangkat yang dimiliki yang ringan dapat 1, ada switch, router, kabel, LAN, access point, gunaan menghubungkan jaringan antar workstation. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa analisis kelayakan dan standar kebutuhan sistem dan perangkat yang dimiliki perusahaan dinyatakan layak secara teknis. Sistem informasi dapat dikembangkan menggunakan teknologi yang tersedia. 3.5 yaitu kelayakan legal. Pada aspek legal menyoroti tentang apakah aplikasi yang digunakan angkringan 81 layak dioperasikan tanpa bertentangan dengan batasan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena suatu sistem informasi memerlukan beberapa komponen untuk pengadaannya, memerlukan pertimbangan hukum terlebih dahulu bertentangan dengan hukum beberapa teknologi tersebut, dan tidak dapat diterapkan atau perlu diganti. Berikut merupakan software yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi beserta lisensinya. Pada software Office 2019, lisensi Microsoft 265 Windows 10 lisensi Windows 10 Retail, 3, Photoshop lisensi freeware, 4, PyCam JetBrains, 5, Chrome open source, XMPP open source, dan 7, MySQL open source. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa software yang dimiliki oleh perusahaan dikatakan layak secara legal karena sudah mendapat lisensi resmi. 3.6 operasional. Apabila informasi sudah berjalan, penggunaan cukup mengakses website dan meminta generasi kepada kasir
digunakan login saat tidak memulai pembelian pemesanan. Bentuk 7 ada analisa identifikasi masalah, solusi analisa kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 1. Permasalahan antrian tidak tertib. Solusi menerapkan algoritma FISCOM dapat fungsional menertibkan antrian, non-fungsional menerapkan algoritma FISCOM dan metode nomor urut sehingga tercipta keadilan pelanggan saat pesan. 2. Salah pesanan. Pesan yaitu input pesanan sendiri dan meminimalisir kesalahan pesanan karena pelayanan pembeli maupun penjual dan membangun sistem informasi yang kemungkinan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan sendiri. Angkringan konvensional seringkali terjadi kecurangan pada saat pembayaran. Penerbitan struk pembayaran, transparansi transaksi antar kasir dan perancangan sistem informasi yang kemungkinan pembayaran non tunai dan tunai dengan menerbitkan bukti pembayaran. 4. Pembukuan yang tidak tertata. Penyediaan sistem rekapitulasi penjualan mempermudah pembuatan laporan keuangan dan perancangan sistem informasi yang mampu mendukung rekap data hasil penjualan dari rekap harian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stakeholder yang terlibat pada sistem informasi self-service order berbasis web di angkringan 81. Yang pertama, jenis stakeholder internal terdapat 4 stakeholder, yaitu yang pertama ada sistem, yang kedua ada kasir, ketiga ada bagian dapur, dan yang terakhir ada pemilik. Selanjutnya pada eksternal tentu saja terdapat pembeli. Selanjutnya yaitu pada bagian flow map terdapat yang pertama ada flow map sistem berjalan pada layanan self-service order di angkringan 81, di mana terdapat 5 stakeholder yang terlibat, yaitu ada pembeli, sistem, dapur, kasir, dan juga pemilik. Pada flow map ini menjelaskan mengenai alur input dan juga output serta data yang diperlukan dalam menjalankan sebuah sistem. Selanjutnya yaitu ada flow map pada aktivitas pemesanan menu di angkringan 81. Pada flow map yang ini menampilkan bagaimana proses pemesanan menu yang dilakukan oleh pembeli hingga berakhir di laporan keuangan untuk dikirimkan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu ada ERD. Terdapat 3 stakeholder yang terlibat, yaitu pembeli, bagian dapur, dan juga kasir. Untuk decisionnya yaitu ada transaksi pembayaran, pemesanan, dan juga rekapitulasi. Selanjutnya yaitu ada arus data sistem informasi. Yang pertama ada ERD. Pada entitas yang pertama terdapat nomor meja, generated key, tanggal, dan juga nama. Selanjutnya pada decision yang pertama terdapat ID pemesanan, ID menu, dan juga tanggal. Selanjutnya pada entitas yang kedua terdapat bagian dapur, yaitu ID stok, ID pegawai. Selanjutnya pada decision yang ketiga terdapat transaksi pembayaran di mana berisi ID transaksi, generated key, ID pembayaran, dan juga tanggal. Selanjutnya pada entitas yang ketiga terdapat kasir di mana berisikan nama, ID kasir, dan yang terakhir ada rekapitulasi berisi tanggal, ID transaksi, dan juga ID rekapitulasi. Struktur fungsional top-down. Pada DFD level 1 terdapat sistem informasi self-service order itu sendiri. Selanjutnya pada DFD level 1 terdapat stakeholder yang terlibat, master data, transaksi, dan juga pembuatan laporan. Nah, pada DFD level 2-nya terdapat penjabaran dari DFD level 1 di mana pada stakeholder yang terlibat terdapat pelanggan, kasir, dan juga bagian dapur. Selanjutnya pada master data terdapat login, pilihan menu, metode pembayaran, pelanggan, kasir, dan juga bagian dapur. Selanjutnya pada transaksi terdapat pemesanan, metode pembayaran, serta cetak struk pembayaran. Selanjutnya pada pembuatan laporan terdapat penjualan dan juga transaksi. Selanjutnya yaitu penjabaran dari DFD level 0 atau diagram konteks. Pada perancangan sistem informasi ini terdapat 4 stakeholder yang terlibat, yaitu yang pertama ada bagian dapur, pelanggan, kasir, dan juga pemilik. Selanjutnya yaitu DFD level 0 atau diagram konteks terdapat
4 stakeholder yang terlibat dalam perancangan sistem informasi ini, yaitu yang pertama ada bagian dapur, selanjutnya ada pelanggan, pemilik, dan juga kasir. Arah panah yang mengarah dari stakeholder menuju ke sistem informasi merupakan input sistem, dan panah yang berawal dari sistem informasi menuju ke stakeholder yang terlibat berupa output sistem. Selanjutnya yaitu DFD level 1 yang merupakan penjabaran dari input dan output yang terdapat pada DFD level 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DFD level 2 pada yang pertama, proses entry pesanan. Pada proses entry pesanan ini terdapat satu stakeholder yang terlibat langsung, yaitu pembeli. Prosesnya terdapat dua proses. Yang pertama pada 1.0 merupakan proses pemilihan menu. Selanjutnya yang kedua ada proses finalisasi pesanan. Output pada proses entry pesanan ini yaitu ada list pesanan yang berisikan data pesanan, harga, serta jumlah. Selanjutnya yaitu DFD level 2 proses pembayaran. Pada proses pembayaran ini terdapat dua stakeholder yang terlibat, yaitu yang pertama ada pembeli dan juga kasir. Pada tahapan ini pembeli bertugas untuk memilih metode pembayaran pada proses pemilihan metode pembayaran, dan kasir bertugas sebagai validasi pesanan yang dilakukan oleh pembeli, dan kemudian kasir melakukan validasi pada data metode pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya, output yang dihasilkan dari proses pembayaran ini berupa struk pembayaran. Selanjutnya yaitu DFD level 2 pada proses pembuatan laporan keuangan harian. Pada proses ini, stakeholder yang terlibat yaitu kasir yang berjaga pada hari tersebut. Outputnya yaitu tentu saja laporan keuangan. Tahapannya hanya satu, yaitu pembuatan laporan penjualan dari transaksi, data pesanan, harga, tanggal penjualan, serta laba rugi untuk diberikan kepada pemilik. Selanjutnya pada rancangan database kami menggunakan bantuan dari localhost, PHP MyAdmin. Dengan rancangan database dari sistem informasi yang kami bangun terdapat data pembeli, dapur, pembayaran, pemesanan, dan juga rekapitulasi. Selanjutnya yaitu desain sistem informasi. Berikut ini rancangan sistem informasi berbasis web yang kami bangun. Yang pertama ada form login. Ini berisikan verifikasi username dan juga password untuk admin dan pelanggan untuk dapat mengakses menu-menu yang disediakan di website Angkringan 81. Selanjutnya ada form daftar, di mana form ini disediakan untuk pelanggan yang belum memiliki akun untuk dapat mendaftarkan dirinya agar dapat mengakses menu-menu yang ada di Angkringan 81. Pada tampilan transaksi pelanggan, apabila produk sudah dimasukkan ke dalam keranjang, maka selanjutnya akan ada dua opsi, yaitu tambah belanjaan dengan continue shopping atau langsung check out pesanan. Ketika pelanggan sudah berhasil memasukkan barang ke keranjang belanja, maka terdapat total harga yang harus dibayar dan juga kode order Anda yang berupa kode unik yang digunakan pada proses pembayaran. Langkah terakhir yaitu proses pembayaran. Yang pertama, pelanggan perlu memasukkan kode order yang berupa kode unik yang didapatkan ketika pelanggan sudah memasukkan ke keranjang tadi. Selanjutnya yaitu informasi pembayaran, berisi nama dari pelanggan. Selanjutnya rekening tujuan. Rekening tujuan ini dapat dipilih menggunakan metode pembayaran yang disetujui oleh pelanggan, baik itu menggunakan via transfer, kris, dan juga ShopeePay ataupun Dana. Selanjutnya tanggal bayar dan kirim
untuk melakukan finalisasi pembayaran. Berikut ini tampilan data produk pada layar admin. Yang pertama ada gambar, nomor produk, kategori, harga, deskripsi, rate, harga awal, dan juga tanggal pemesanan. Kategori di layar admin terdapat nama kategori, jumlah produk, tanggal dibuat pesanannya, dan selanjutnya daftar staf pada admin terdapat nama, email, telepon, dan juga alamat. Selanjutnya pada tampilan data transaksi pesanan di layar admin terdapat 5 kolom. Yang pertama ada ID pesanan, nama customer, tanggal order, total, dan juga status. Selanjutnya pada tampilan data pelanggan di layar admin terdapat 4 kolom, yaitu nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan juga email. Selanjutnya pada tampilan data daftar metode pembayaran terdapat 4 kolom, yaitu nama metode pembayaran, nomor rekening, atas nama, dan juga URL logo. Selanjutnya pada programming, dalam perancangan sistem informasi berbasis web ini kami menggunakan Visual Studio Code. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.